Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Ibu Arita Dewanti dari SMK Negeri 4, Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk kalian yang baru mulai belajar mata pelajaran di jurusan multimedia, yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Apa itu etimologi dan produk multimedia? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan tentang multimedia dan produk-produk multimedianya sendiri. Apa saja yang akan kalian pelajari jika kalian sekolah di jurusan dengan kompetensi multimedia? Antara lain seperti ini. Kita akan belajar tentang nirmana dwimatra dan nirmana trimatra. Ada pengantar desain grafis, ada produksi media komunikasi grafis, perancangan film pendek, teknik pengambilan gambar bergerak, pengolahan audio dan video. Kita belajar juga tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, sekaligus kita akan memproduksi multimedia interaktifnya. Nah, anak-anak, dalam pelajaran multimedia, kita akan membuat sebuah desain. Runtutannya, bagaimana caranya, dan bagaimana cara belajarnya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita langsung kepada pengertian atau etimologi, asal-usul kata multimedia. Multi berarti banyak, ya. Nah, media berarti bahan atau barang yang digunakan. Sehingga jika digabung, multimedia bisa berarti kita menggunakan barang-barang atau produk-produk yang banyak. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan slide berikut ini. Secara terminologi, istilah multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda secara terintegrasi untuk membawa atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Nah, di dalam multimedia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, multimedia content production dan multimedia communication. Seperti apa? Multimedia content production adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media, gabungan dari semuanya, teks, audio, grafis, animasi, interaktivitas, video, untuk menyampaikan informasi atau produk multimedia berupa apa? Musik, film, video, game, dan entertainment. Sedangkan yang kedua adalah multimedia communication. Adalah penggunaan media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, news, education, dan lain sebagainya. Media yang digunakan apa? Itu tadi yang Ibu sebutkan, televisi, radio, internet, dan media cetak. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat produk multimedia. Multimedia menggabungkan dua unsur atau lebih, terdiri dari beberapa komponen. Tadi sudah Ibu sebutkan, ada teks, ada grafis, ada gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Ada dua kategori. Yang pertama, multimedia linier. Seperti apa linier? Berarti dari satu posisi, dari awal menuju ke posisi akhir, tanpa ada interferensi dari pemakai. Contohnya kalau kita nonton televisi, nonton film, atau baca majalah dan koran, nah,
Penonton dan penikmat produk multimedia hanya yang disajikan dari awal hingga akhir. Ciri-cirinya sederhana, ya, bersifat logikal, ideal untuk produk yang kecil. Ini linear. Yang kedua, adalah multimedia interaktif, di mana merupakan integrasi digital antara teks, grafis, animasi, audio, gambar tak bergerak dan bergerak, di mana disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi tingkat tinggi bagi pemakai individu dan aplikasi multimedia. Contohnya games, atau kalau kita belajar menggunakan multimedia pembelajaran. Ciri-cirinya bisa bersifat linear, unsur interaktif di dalamnya, dan pengguna dapat menentukan apa, kapan, dan bagaimana ditampilkannya. Kita lihat di sini terbagi dua, ada yang hierarkikal, jadi ada yang menjadi satu topik utama, kemudian ada topik-topik di bawahnya, atau ada yang non-linear. Dia bisa berinteraksi ke mana saja, tergantung garisnya. Nah, ini adalah konsepnya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu sedikit kepada tools dan proses praproduksi multimedia. Secara umum, kalau kita mau belajar tentang multimedia, diperlukan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras, ya, terdiri dari apa saja? Kalian pasti sudah mengenal. Kita lihat ada perangkat konektor, perangkat input, output, perangkat penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya sebelumnya. Sementara untuk perangkat lunak atau software adalah program-program pengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Ada bahasa pemrograman, ada perangkat lunak sistem multimedianya, dan ada perangkat lunak aplikasi multimedianya. Setelah kita mempelajari perangkat keras dan perangkat lunaknya, kita mulai untuk belajar tentang bagaimana produk itu bisa terjadi. Ada 3 tahapan dalam proses produksi produk multimedia. Dari mulai pra-production, kemudian production, dan pasca production. Tahapan-tahapan ini nanti juga akan diajarkan pada kalian di jurusan multimedia. Baik, setelah kita belajar praproduksi, nanti ada proses produksi dan ada pasca produksi. Kemudian apa saja yang dipelajari di jurusan multimedia? Salah satunya adalah merawat peralatan multimedia, kemudian belajar juga tentang teknologi aplikasi, hyperlink dalam dokumen web. Kemudian kita juga belajar membuat video, belajar membuat skenario dan storyboard-nya, belajar juga tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, kemudian bagaimana cara membuat audio videonya, bagaimana cara renderingnya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini kalian sudah paham? Semoga penjelasan yang Ibu lakukan hari ini dapat kalian pahami. Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.